Ciri-ciri istri pencegah rizki atau penghalang rizki harusnya diapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juz yang kedua halaman ke-302, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, thalathatun yad'una Allah fala yustajabu lahum. Thalathatun bermula tiga orang, yad'una yang berdoa oleh mereka Allah kepada Allah, fala yustajabu lalu tidak dikabulkan, lahum terhadap bagi mereka. Coba mari kita perhatikan tiga kelompok manusia yang doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah, alias tertolak, rezekinya sulit, kehidupannya susah dan sempit, menjadi orang yang fakir dan miskin luar biasa. Yang pertama nih, rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Rajulun yaitu seorang laki-laki, kanat yang ada tahtahu di bawah kendalinya, di bawah rumah tangganya, imra'atun seorang istri, sayyi'atul khuluqi yaitu yang buruk akhlaknya, falam yutalliqha lalu tidak menceraikan oleh suami itu kepada istrinya. Jadi ini ada istri yang penghalang rizki. Seorang wanita sebagai pencegah rizki menyebabkan suaminya hidup sengsara, menderita, terlunta-lunta, usaha ini gagal, usaha itu gagal, berusaha begini tidak bisa, berusaha begitu tidak berkah, hidupnya serba sulit, sempit dan susah, menderita. Yaitu seorang laki-laki atau suami yang memiliki istri buruk akhlaknya, buruk kelakuannya, buruk perangainya, tetapi sang laki-laki itu tidak menceraikannya. Maka tanggung saja, harus ditanggung, artinya dia harus ya kuat menderita. Kalau tidak kuat menderita ya ceraikan, begitu. Artinya menceraikan istri yang buruk akhlaknya ini dibolehkan, bahkan ada ulama yang mengatakan disunahkan. Karena memang hukum ceraian itu ada kalanya makruh, ya hukum asal perceraian itu makruh. Ada kalanya haram, ada kalanya mubah, ada kalanya sunnah dan ada kalanya wajib. Cerai itu ada yang hukum wajib, iya. Nah, nanti insya Allah di dalam video yang lain kita akan menjelaskan hukum-hukum perceraian. Adapun di dalam video kali ini kita akan fokus membahas tentang ciri-ciri wanita atau istri yang sebagai penghalang, pencegah rizki. Rizki akan sulit didapat oleh sang suami, yaitu istri yang buruk akhlaknya. Nah, buruk akhlaknya itu bagaimana sih standarnya, ukurannya? Buruk akhlaknya adalah istri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, istri yang tidak taat kepada sang suami. Ini standarnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, diajak sholat sulit, diajak ngaji sulit, diajak untuk berbuat baik sulit, inginnya berbuat maksiat senang-senang, hura-hura. Tidak taat kepada sang suami. Jadi buruk akhlak ini standarnya adalah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tidak taat kepada sang suami. Kurang terima, tidak bersyukur, selalu menuntut ini dan itu, selalu mengeluh. Diajak hidup miskin, mengeluh, marah-marah. Tatkala sang suami memiliki rezeki yang berlebih, dia curiga, ketakutan nanti kalau suaminya nikah lagi, ini serba repot. Diajak hidup miskin, tidak terima, suka marah-marah, menyalahkan sang suami. Tetapi tatkala suaminya diberikan rezeki oleh Allah, derajatnya naik, rezekinya naik, dia juga marah-marah, selalu curiga. HP suami selalu dimonitor, suami tidak bebas, akhirnya melarat lagi, miskin lagi. Ini adalah ciri-ciri istri yang ngajak hidup miskin, hidup susah, Masya Allah. Dan dibolehkan untuk diceraikan. Kalau seandainya nggak dicerai ya tahan saja, nikmati saja hidup apa adanya dengan istri yang model seperti itu.
Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, coba kita renungkan nih. Zaman sekarang ini kan zaman sudah modern, beda dengan zaman kuno. Zaman kuno itu seorang wanita, seorang istri kalau mau masak nih, dia harus menumbuk padi, menumbuk jagung, menumbuk, belum ada penggiling. Menumbuk padi, menumbuk jagung, tangannya lecet-lecet. Setelah itu dia harus menapih, ditapih. Setelah itu dia harus memasak. Lah sebelum masak dia juga harus mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar dulu. Semua istri Rasulullah begitu, sama lah. Sekarang tinggal masak, tinggal masukkan magic jar, magic card, ceklek, begitu enak. Nah kalau mau mencuci baju nih, zaman dulu harus mencari air ke sungai atau ke sumur. Zaman Rasulullah kan sumurnya tidak banyak. Sama rata-rata istri zaman Rasulullah itu juga mencari air ke sungai, ke sumur. Kalau di sana kan di sumur ya, sungai. Kemudian sangat menderita istilahnya, tetapi mereka sangat taat kepada sang suami. Sekarang ini wanita zaman sekarang inginnya shopping, jogging, susah, tidak mau. Sukanya ya senang-senang, happy, hura-hura, jogging, senam, aerobik, seterusnya. Kemudian jalan-jalan, astagfirullahaladzim. Padahal di rumah ada kulkas, ya kan, masak tinggal ceklek, air tinggal muter keran, macam-macam. Inilah yang menjadikan suami-suami di akhir zaman ini mati kutu. Mengapa? Perbuatan istrinya jelek, mau diceraikan nggak berani, nanti takut susah mendapatkan istri, ditahan-tahan. Ya begitu makanya menjadi rezeki sempit, sulit ya. Terima sendirilah, rasakan sendiri. Kalau memang bisa, didik istri dengan sebaik-baiknya agar menjadi wanita yang solihah, yang mampu menarik sumber rezeki dari segala arah. Demikian, semoga bermanfaat. Ahlul kalam wal muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.